para alim ulama, kiai, bunyai, ustadz, ustadzah yang kita taklimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang berkesempatan hadir, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang kita hormati, dari Dinas Pendidikan yang berkesempatan hadir yang kita hormati, Bapak dan Ibu Komite SMK Kesuma, semuanya yang kita hormati, juga Bapak dan Ibu Wali Siswa-siswi, kemudian the Headmaster of SMK Kesuma Margoyoso, Ibu Siti, Ibu Titi Lestari, bersama Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik di SMK Kesuma, juga staf, karyawan, karyawati, termasuk TU, tukang urek-urek, ya tukang usung-usung, dan spesial tentunya adik-adik seluruh siswa-siswi SMK Kesuma. Tadi saya sempat nanya ke ibu kepala sekolahnya, biasanya kan kusuma itu artinya bunga, ini kok Kesuma ternyata singkatan dari kesejahteraan untuk masyarakat, makanya boleh juga disingkat iya bener ya, Kesuma, kesejahteraan untuk masyarakat, makanya pantas siswa-siswinya juga Kesuma, keren-keren, sukses-sukses, dan insya Allah maju-maju semuanya. Spesial untuk kalian siswa dan siswi SMK Kesuma, terus pada jalur semangat agar kalian menjadi generasi yang hebat. Fokusnya adalah belajar, bukan sekedar nyari pacar. Tugas utama kalian menuntut ilmu, bukan hanya ngejar-ngejar kamu. Karena mbok gak dirungokno kok. Fokusnya adalah ilmu, bukan dia. Karena tanpa ilmu kalian gak bisa apa-apa, tapi tanpa dia kalian gak apa-apa. Tanpa ilmu kalian pasti rugi, tapi tanpa dia kalian bisa nyari lagi. Ubur-ubur ikan lele, DE mundur golek liyane. Di SMK Kesuma ini, adik-adik kalian ditempa, digembleng agar menjadi generasi pelopor bukan pengekor.
generasi yang pengais bukan pengemis, generasi yang perintis bukan pewaris, generasi yang penggerak bukan penggertak, generasi yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahli Al-Quran bukan yang suka gendaan, yang mampu menjalani hidup dengan realitas, tidak membanggakan fasilitas. Saya mohon maaf kepada Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh staf dan jajaran, kepada para tamu undangan, kepada Bapak Ibu wali murid, kepada adik-adik. Mungkin saya datangnya agak telat, tapi lebih baik telat daripada tidak datang sama sekali. Ini kok kayak bukan kebetulan ya, saya telat ini kayak memang udah diatur sama Allah. Seperti masuknya Islam ke Indonesia itu memang agak telat dibanding masuknya Islam ke wilayah-wilayah lain di belahan bumi ini. Kan Islam masuk Indonesia itu sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal Islam sudah masuk ke benua Afrika, bahkan Eropa, itu di awal-awal abad ke-7. Sedangkan di Indonesia Islam masuk secara pergerakan itu di sekitar abad ke-14. Kalau secara individu, secara personal di abad 10 sudah. Tapi yang saya maksud adalah secara pergerakan Islam baru masuk ke Indonesia di abad ke-14. Jadi agak telat. Makanya jadi budaya masyarakat Indonesia itu apa-apa telat. Jadi semakin telat berarti semakin Indonesia. Telat itu identik dengan ketinggalan. Adik-adik tolong diperhatikan, telat itu identik dengan ketinggalan. Maka jangan heran kalau negara kita ini apa-apa masih ketinggalan. Konsolidasi budaya ketinggalan, ilmu pengetahuan ketinggalan, ekonomi ketinggalan, teknologi juga ketinggalan. Telat. Wong Islam sudah masuk Spanyol, tahu Spanyol nggih? Pokoknya kidule terangkil. Ya guyangan niku lho ngidul terus engko tekan Spanyol. Negaranya Real Madrid dan Barcelona. Islam sudah masuk ke sana di akhir abad ke-6. Dibawa oleh Tariq bin Ziyad dan melahirkan banyak ulama-ulama besar. Yang paling fenomenal ya pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab Nahwu, ilmu gramatika yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ulama itu namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Ternyata itu yang ngarang kitab Alfiyah itu orang Spanyol, bukan orang Margoyoso. Islam juga sudah sampai ke Rusia awal abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Adik-adik kalau guru agama kalian mengajar terus membaca hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ternyata orang mana? Beliau adalah orang Turkistan. Nek Bukhari tonggomu kan bakul sego goreng. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Imam Muslim itu orang Neisabur. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di sana. Di Indonesia belum waktu itu. Imam-imam mazhab 4, Imam Hanafi itu orang Palestina,
Imam Maliki itu orang Madinah, Imam Syafi'i orang Ghuzah, Imam Hambali orang Baghdad. Coba ulama besar semacam Imam Ghazali itu orang Persia, orang Iran. Islam sudah masuk ke Iran di awal abad ke-7. Makanya kalau kita ngaji kitab Nahwu Takrib atau Fathul Qorib, itu karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, itu ternyata beliau orang Iran, berasal dari kota Asfahan, kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Dan Asfahan ini kota yang paling ditakuti sama Amerika Serikat. Sampai hari ini satelit pengintai, satelit keamanan Amerika Serikat terus dihadapkan ke kota Asfahan karena di situ disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya Amerika takut. Ternyata Amerika yang katanya negara besar, superpower, adidaya, negara hebat, itu takut sama nuklir. Beda dengan orang Indonesia, nuklir masuk ke Indonesia dimplok, soalnya dadi bakso nuklir. Orang Indonesia itu sakti-sakti, panganane aneh-aneh. Jangan takut, Amerika nggak mungkin berani sama Indonesia karena orang Indonesia sakti-sakti, panganane bakso nuklir. Ada lagi bakso granat, sambelnya aja sambel mercon. Di Surabaya itu malah ada makanan namanya rawon setan, soto gendruwo. Wah, orang Indonesia itu hebat-hebat. Anak-anak kecil di Pati itu panganane molen. Oh, Indonesia ini top, gulanya aja batu sama pasir. Kapal selam ya dipangan. Tongseng ile doyan. Orang Indonesia hebat. Wong ibu-ibu itu sore-sore kletis-kletis ditanya, "Mangan apa bule?" Kuping gajah. Lah kalau orang Amerika bangga mereka sudah bisa sampai di bulan. Paling mereka di bulan hanya masang bendera, nancepin bendera, masang satelit. Cuman gitu aja. Orang Indonesia lebih hebat. Wong Indonesia kini belonjo di matahari. Kurang panas piye? Islam masuk Indonesia itu di abad ke-14 dibawa oleh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Sebenarnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Kurun pertama, kurun kedua, sampai kurun ketiga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sukses mengembangkan Islam di Indonesia karena menggunakan metode edukasi yang luar biasa. Makanya dalam rangka apa tuh iki jenenge acara niki? Dis Natalis yang ke 22, saya ingin sampaikan ini untuk suksesnya pendidikan anak-anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sukses dakwah dari para wali dan para ulama di Indonesia yang bahkan akhirnya Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Jadi beliau-beliau sukses besar membawa perubahan agama di Indonesia yang dulunya masih memeluk Hindu, Buddha, Kejawen, Gugon Tuhon, Purba Kayun, Darmo Gandul, Gandule Pak Darmo. Bahkan masih banyak yang percaya sama Klenik. Klenik itu ya semacam percaya sama Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Kemudian hampir 90% memeluk agama Islam. Sukses besar. Kenapa? Karena metodologinya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di SMA Kesuma Margoyoso. Amin Allahumma. Singkat-singkat saja karena memang waktu kita terbatas. Pertama, ya biasa, kalau nggak kuat mesti guling. Maka mentalmu kalau nggak kuat pasti dirimu juga akan guling seperti kipas angin itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh dilanjut? Kalau minta dilanjut, saya mohon dengan sangat adik-adik khususnya untuk melakukan GTM. Gerakan tutup mulut. Ngaji itu yang belajar, itu yang kerja adalah telinga, otak, dan hati. Setiap keterangan yang disampaikan oleh guru-guru kalian diterima dengan telinga yang sehat, diolah dengan otak yang jernih, masukkan ke hati yang bersih, insya Allah nanti akan tumbuh menjadi ilmu yang manfaat, terekspresi keluar menjadi ilmu yang barokah. Maka sekali lagi tolong semuanya melaksanakan GTM, gerakan tutup